Hai, welcome to my class. Seperti dengan judul video kali ini, kita akan bahas bocoran-bocoran mengenai pertanyaan berkaitan juga dengan pengambilan keputusan. Biasanya dipakai untuk hipotesis. Untuk yang deskriptif, kalian bentuk tabel. Untuk yang deskriptif, kalian bisa menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Sedangkan yang inferensia, kalian di sini diminta untuk menampilkan probabilitasnya. Misalnya, garis tren. Saat ini seperti ini. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Itu namanya garis tren. Atau kalian juga bisa menyajikan dengan pengambilan keputusan, langkah apa yang harus diambil. Dalam kasus tadi yang saya kasih contoh, kalau seandainya daya beli masyarakat sekarang sedang turun karena wabah, maka apa langkah yang harus diambil? Kalau tadi di dalam contoh saya, itu kita berkaitan dengan pembatasan bersosialisasi atau PSBB, maka mungkin dalam solusinya kita bisa mengambil langkah dengan belanja online. Jadi untuk inferensia itu seperti meramalkan, tapi berbeda dengan ramalan ya. Kalau ramalan itu pakai makhluk halus, ya, atau pakai sesuatu hal yang bersifatnya gaib. Tapi kalau peramalan, kalian cuma butuh pulpen, kertas, penggaris, sama kalkulator. Berikutnya untuk kategori yang keempat, mengenai hasil penelitian kalian. Dosen akan bertanya mengenai seperti apa hasilnya. Dan kalau ditanya seperti apa hasilnya, harus kalian ketahui bahwa dalam penelitian tadi ada dua variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan yang dipengaruhi variabel terikat. Lalu, apa yang harus diberitahu atau apa hasilnya? Yang pertama, mengenai apakah betul ada keterkaitan atau ada hubungan di antara keduanya. Ada atau tidak? Setelah tahu ada atau tidak hubungannya, lantas bagaimana? Apakah jika variabel bebasnya ini bertambah, variabel terikatnya pun cukup bertambah, atau sebaliknya, variabel bebasnya bertambah, justru dia malah berkurang. Nah, ini yang harus kalian beritahunya. Kemudian, seberapa kuat? Atau dalam ilmu statistik, ini namanya adalah koefisien determinan atau koefisien penentu. Jadi, dari banyak variabel lain yang mempengaruhi variabel terikat ini, nah, variabel bebas ini berapa besar sih pengaruhnya terhadap variabel yang terikat tadi? Dan ini sekarang sudah pertanyaan terakhir untuk kategori yang ketiga dari hasil penelitian kalian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus selalu ringkasan dari penelitian kalian. Jadi dari mulai A sampai Z-nya kalian jabarkan, tapi secara ringkas. Jadi seperti tadi misalnya ada keterkaitan, bagaimana keterkaitannya, seberapa besar pengaruhnya, dan juga hipotesisnya seperti apa, dan keputusan-keputusan lainnya seperti apa. Setelah kesimpulan, ada yang namanya saran. Nah, banyak mahasiswa itu salah dalam memberikan saran. Jadi saran di sini bukan saran bagaimana meneliti, saran bagaimana orangnya, bukan, tapi saran dalam menjawab masalah kalian atau masalah penelitian tadi. Jadi kayak tadi, kalau misalnya ada larangan PSBB dan sebagainya, maka solusinya bisa juga dengan belanja online, atau bisa juga dengan mencari jam-jam yang tidak terlalu sibuk dan sebagainya. Itu lebih real. Langsung untuk kategori yang keempat, ini kategori yang sudah rileks. Biasanya sekarang sudah rileks, sudah santai, dan di sini mahasiswa suka kejebak oleh dosen penguji. Kenapa? Karena di fase yang terakhir ini, dosen tetap akan menilai sikap dan perilaku kalian, serta logis atau tidaknya jawaban kalian. Yang pertama, dosen akan menanyakan di luar tema. Kalau seandainya saat pandemi ini daya beli masyarakat turun, kemudian saya katakan itu karena PSBB, dosen penguji akan bertanya, emang hanya PSBB? Kan banyak yang lain. Bisa karena mereka PHK dan sebagainya. Di sini kalian harus kuat konsep batasan masalah.
dalam skripsi ada batasan masalah, dan ini batasan masalah skripsi saya. Kalau saya contohkan tadi ya, saya hanya mengangkat masalah PSBB dan pembatasan untuk bersosialisasi dalam jumlah besar. Jadi di sini saya nggak perlu bahas mengenai PHK dan sebagainya. Kalian pun sama. Kalian punya batasan masalah, itulah yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi kalian tidak perlu menjawab selain pada itu. Berikutnya yang cukup populer, dosen penguji akan menanyakan latar belakang kalian. Disinilah biasanya para mahasiswa sudah terlalu santai, terlalu rileks sehingga mereka lupa cara berbicara, sikap di hadapan dosen penguji. Mereka ada yang terlalu santai, bahkan terkadang ada bahasa keseharian mereka keluar, atau hal-hal yang latah dari mereka keluar. Dan ini tidak baik untuk penelitian sikap dan perilaku kalian selama ujian sidang skripsi. Jadi itu aja untuk 4 kategori pertanyaan. Kalau seandainya ada hal-hal yang bermanfaat untuk kalian, mungkin untuk orang-orang terdekat kalian dan teman-teman kalian yang saat ini sama-sama sedang akan ya, yang nantinya atau besok mungkin atau saat nonton video ini mereka akan melakukan ujian sidang. Kalau memang ini bisa membantu untuk mereka, tolong sebarkan. Dukung terus channel ini supaya saya lebih semangat, kreatif dalam memberikan informasi, materi kuliah, dan juga tips-tips di dalam ujian skripsi lainnya. See you, bye.